Gibran nggak ngapa-ngapain, dikunci kayak Pak Ma'ruf Amin gitu loh sekarang. Iya. Kan itu kan sama juga bunuh diri politik dari keluarga Pak Jokowi. Terlalu mahal Pak Jokowi untuk melakukan ini semua ya, Pak? Iya, overcost. Dengan biaya sekarang yang dilakukan oleh Pak Jokowi, baik biaya politik, sosial, ekonomi, overcost lah kalau cuma untuk status itu doang, cuma untuk melihat Jan Etes lari-larian di istana dijaga pas pampres gitu kan. Cuma itu, kasus itu doang kan costnya terlalu besar. Sampai mau hak angket dan lain-lain kan costnya terlalu besar. Pak Prabowo masuk ke pemerintahannya Pak Jokowi kan ya dipersatukan oleh kepentingan, oleh jabatan ya, oleh kedudukan, bukan oleh sebuah ideologi besar. Kenapa? Gini deh. Waktu 2014, 2019, orang yang paling tidak setuju Jokowi jadi presiden itu namanya Prabowo. Iya. Iya dong. Iya, 2 kali. 2 kali. Iya. Orang yang paling tidak setuju. Orang yang paling menentang cara Pak Jokowi menjalankan pemerintahan itu Pak Prabowo. Karena itu dia challenge untuk gue gantiin. Iya. Oke. Ya dong. Artinya secara pemikiran itu sudah beda jauh dong. Lalu kemudian apa alasan Pak Prabowo masuk? Apakah tiba-tiba pemikirannya sama? Pertanyaannya kita ini sebagai publik rakyat biasa, apa yang bisa dipegang dari seorang politisi? Bagaimana kita bisa menaruhkan kepercayaan, harapan kalau politisinya model-model kayak gini nih, mama naik metik, sen kiri belok kanan, semua menunjukkan fenomena itu yang menurut saya agak mengkhawatirkan. AHY sebelum dilantik tidak pernah komentar positif terhadap pemerintahan Jokowi kan? Setuju betul. Sebelum dilantik, dan suara yang didapatkan Demokrat pada saat pemilu kemarin barangkali suara yang setuju terhadap protes-protesnya AHY atau kritik-kritiknya AHY pada Jokowi kan? Ya, betul. Nah saya nggak tahu tuh bagaimana pertanggungjawaban moral Demokrat itu loh. Ketika suara yang diberikan justru dianya sekarang masuk ke dalam angkotnya itu gitu. Iya. Jumpa lagi di Keadilan TV bersama saya Jerry Dan saya Arif. Iya, Bang Arif. Ini kita Harusnya Jerry sama Tom harusnya. Tom and Jerry. Tom lagi ke pasar, Bang. Bang Arif, kita kedatangan lagi nih narsum yang perdana ke sini, Bang ya. Fenomenal. Iya, fenomenal. Tadi sih saya tanya, mau dipanggil apa, Bang? Pegiat medsos saja. Pegiat medsos yang sangat giat. Iya, jadi Bang Eko ya kan. Bang Eko ini adalah tokoh yang muncul di kanal-kanal YouTube yang kritis. Makanya muncul di Keadilan kan. Karena banyak banget Bang yang komen Keadilan kan, isinya kan semua thumbnail kan tentang Pak Jokowi, tentang kritis sebagainya kan. Saya bilang Pak Jokowi itu lebih sayang orang-orang kritis loh dibanding orang yang sayang sama dia. Barangkali kita diangkut kan. Selamat datang Bang Eko pun tadi di podcast Keadilan TV. Terima kasih sudah diundang, ini luar biasa. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Iya. Walaupun kayaknya di podcast yang kami lihat emang nggak sehat kayaknya pemikirannya nih. Angket tadi bilang angkot. Gimana Bang, kita mau bahas itu nih Bang nih. Apa kita tuh? pengen abang nih soal yang lagi bergulir pasca pencoblosan ini, rame di mana-mana soal hak angket. Jadi nggak sih Bang? Iya, kalau Menurut abang nih? menurut saya kan pemerintah yang paling gemeteran terhadap hak angket ini kan istana gitu. Sementara istana masih punya angkot kan, untuk cari penumpang kan. Jadi mungkin istana akan melakukan hak angkut untuk menjegal hak angket itu loh. Kenapa? Karena kan partai-partai ini kan orangnya kan ada di DPR kan, yang akan melakukan hak angket kan partai-partai itu kan, anggota-anggota DPR itu. Lalu itu bisa diaborsi dengan hak angkut. Salah satunya kemarin Pak AHY kan dapat kursi di angkotnya Pak Jokowi itu loh. Jadi Pak AHY jadi menteri itu salah satu angkutannya Bang ya? Angkutannya untuk menjegal hak angket ya Pak Jokowi memberikan ruang atau kursi di angkotnya yang masih kosong itu kan. Padahal kritiknya keras banget loh AHY itu Bang ke Pak Jokowi. Iya, AHY sebelum dilantik tidak pernah komentar positif terhadap pemerintahan Jokowi kan? Setuju Bang, betul. Sebelum dilantik, dan suara yang didapatkan Demokrat pada saat pemilu kemarin barangkali suara yang setuju terhadap
protes-protesnya AHY atau kritik-kritiknya AHY pada Jokowi kan. Ya, betul. Nah saya nggak tahu tuh bagaimana pertanggungjawaban moral Demokrat itu loh. Ketika suara yang diberikan justru dianya sekarang masuk ke dalam angkotnya itu gitu. Nah fenomena kayak gini banyak sekali menurut saya yang terjadi ya. Sebelum Demokrat misalnya PSI. PSI itu pernah bikin namanya Rembuk Rakyat. Itu katanya menarik suara dari konstituen PSI untuk menentukan siapa capres. Lalu kemudian dibatalkan Rembuk Rakyat itu, dinafikan suara karena waktu itu suaranya hasil Rembuk Rakyat itu meminta PSI mendukung Ganjar katanya. Lalu kemudian PSI-nya ke Pak Prabowo, itu kan artinya menafikan Rembuk Rakyat. Rembuk Rakyat itu suara rakyat kan, menurut versinya PSI pada saat itu. Sama kayak AHY, dia sepanjang pemerintahan periode Pak Jokowi itu sangat kritis, ada di oposisi, lalu tiba-tiba masuk angkot gitu. Gitu kan. Bahkan Pak SBY juga sampai nulis buku cawe-cawe Jokowi kan. Nah, Pak SBY sampai nulis buku, saya nggak tahu sekarang bukunya ditarik apa enggak ya. Yang jelas PDF-nya sudah tersebar. Iya kan, cawe-cawe Presiden Jokowi, Presiden can do no wrong kata Pak SBY gitu. Saya nggak tahu dalam posisi politik kayak gitu kan sebetulnya kan partai itu idealnya adalah representasi suara publik. Jadi apa yang disuarakan partai itu, itulah yang kemudian publik memberikan suaranya. Oh sama nih, aspirasinya. Saya memberikan suara ke partai. Bayangin kalau kemudian partainya bisa mencela-mencela, publik kan jadi merasa tertipu, merasa dibohongin, merasa aduh kok jadi gini gitu loh. Kan saya pilih AHY untuk mengkritik Pak Jokowi. Kok sekarang malah naik angkot gitu. Abang di akar rumput Demokrat ada perbedaan aspirasi. Setidaknya dari gambaran yang selama ini ditampilkan oleh Partai Demokrat kan sebagai partai oposisi kan. Lalu kemudian kalau sekarang kayak gitu saya nggak tahu apa makna suara yang diberikan rakyat kepada Partai Demokrat kemarin. Kan jadi kehilangan makna. Gitu. Atau memang kerja AHY selama 9 tahun mengkritik itu tidak berdampak kepada rakyat, tapi ada 1 tahun ya ternyata rakyat yang dukung aspirasi AHY adalah dukung Jokowi gitu bang. Bisa kayak gitu, bisa juga sebaliknya, karena orang pasti mengingat yang 9 tahun dong ketimbang yang 2 bulan 3 bulan terakhir kan gitu. Bisa juga, tetapi selama ini suara Demokrat atau suara konstituen Demokrat itu tidak identik dengan suara Pak Jokowi karena mereka posisinya berseberangan. Setidaknya kayak gitulah gambaran publik lah ya. Yang meresahkan kita adalah ketika para elit ini dengan gampangnya belok tanpa sen gitu loh. Jadi kayak emak-emak naik metik gitu ya. Iya kan, sen kiri belok kanan. Kadang-kadang ini yang membuat kita resah. Bahkan itu kan juga dicontohkan Pak Jokowi ketika dia pertama kali diminta komentar soal Gibran gitu kan. Baru juga 2 tahun, yang rasional aja lah. Gitu ya, didengerin yang rasional aja lah. Itu kemudian dijadikan pegangan, oh Pak Jokowi nggak setuju. Lalu tiba-tiba Pak Jokowi berubah. Pertanyaannya kita ini sebagai publik rakyat biasa, apa yang bisa dipegang dari seorang politisi? Bagaimana kita bisa menaruhkan kepercayaan, harapan kalau politisinya model-model kayak gini nih, mama naik metik, sen kiri belok kanan, semua menunjukkan fenomena itu yang menurut saya agak mengkhawatirkan. Suasana kayak gitu ya, gitu loh. Makanya apakah hak angket ini bakal jalan? Kalau para elit mentalitasnya kayak gini, susah kita bisa percaya hak angket misalnya bakal jalan. Susah kita bisa percaya apapun. Hari ini politisi bisa ngomong A, besok yang dilakukan B gitu loh. Jadi kita akan ketemu kebohongan politik secara telanjang gitu loh. Dan itu menurut saya sangat mengkhawatirkan. Tadi kan abang bilang partai itu adalah perwakilan aspirasi rakyat lah. Harusnya begitu ya. Hak angket ini mewakili rakyat atau mewakili elit bang? Setidaknya gini deh. Kan selama proses pemilu ya, dari pemilu maupun setelah itu pasca, kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala kita.
masyarakat biasa ini. Banyak sekali pertanyaan, misalnya berita tentang keterlibatan kepala desa yang dimobilisir sedemikian rupa dan itu kan melanggar undang-undang. Berita tentang keterlibatan aparat dan itu kan jelas-jelas melanggar undang-undang. Kemudian money politik, kemudian bansos yang diarahkan itu ada di kepala publik. Yang baik 02, 01, 03 tetap melihat itu sebagai sebuah fenomena politik. Ada problem di mana undang-undang misalnya ditabrak ketika dimobilisir kepala desa. Ada problem ketika undang-undang ditabrak, aparat yang mestinya netral jadi nggak netral. Ada problem undang-undang ditabrak, bansos diarahkan untuk pemenangan caleg paslon tertentu. Nah, problem ini menurut saya harus dijawab oleh sistem kenegaraan. Jadi apa gunanya hak angket bagi kita? Adalah menjawab semua pertanyaan di kepala kita agar mekanisme bernegara itu bisa menjawab semua pertanyaan kita. Jangan sampai kita menyisakan PR lagi, udahlah selesai, nggak usah ditanya-tanyain. Lalu kemudian menumpuk di kepala kita 1000 pertanyaan dan negara tidak punya ruang untuk menjawab itu. Menurut saya ini akan bahaya. Kenapa? Kita kehilangan kepercayaan pada sistem. Udah politisinya mencele-mencele, udah pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab lewat mekanisme yang benar gitu loh. Kan lebih bagus hak angket ketimbang masyarakat kemudian turun ke jalan rame-rame karena nggak percaya pada sistem. Kan ini kan bagus menurut saya. Berarti angket itu cukup mewakili pertanyaan-pertanyaan itu harus diselesaikan dengan semua mekanisme politik maupun mekanisme hukum. Kalau nggak diselesaikan, kan menjadi pertanyaan, bangsa ini udah banyak PR. PR tentang orang hilang belum dijawab. PR tentang korban tahun 65 belum. PR tentang HAM belum. Banyak sekali PR yang nggak pernah diselesaikan. Naik penguasa akhirnya nggak selesai PR dan makin lama PR makin numpuk. Bahaya dong kalau bangsa ini PR-nya nggak pernah selesai. Gitu loh, nggak naik kelas. Kalau anak kita nggak pernah ngerjain PR di sekolah aja nggak naik kelas, apalagi bangsa ini. Ditambah jadinya lagi sekarang ada PR beras naik. Nah, gitu kan. Listrik, tol sudah naik, gitu kan. Tapi terkait pasca pemilu ini, potensi dugaan kecurangan pemilu ini, abang masih percaya di MK? Ya kalau MK pasca keputusan Gibran dan MK agak susah ya sebagai lembaga ya. Saya agak bingung mempercayai sebuah lembaga yang melahirkan keputusan seperti itu. Dilalah lembaga ini distempel oleh konstitusi, keputusannya final and binding. Final dan mengikat. Jadi kalaupun proses keputusannya salah, keputusannya tetap berlaku. Tapi kan orang masih menyisakan pertanyaan. Itu yang mudah-mudahan diselesaikan nanti di hak angket. Jadi ketuanya udah beda bang? Ya ketuanya beda dan lain. Oke, ketuanya beda. Tapi secara lembaga kan mereka yang mengeluarkan keputusan terhadap lahirnya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Kalaupun diusulkan oleh cuma seorang mahasiswa kan gitu. Bukan cuma sih, satu orang mahasiswa mengusulkan lalu kemudian MK mengubah proses undang-undang dan agak seru sih menurut saya, menarik dan lucu gitu. Iya. Dan saya kira kenapa muncul hak angket karena mungkin sudah tidak percaya lagi oleh Bawaslu, tidak percaya lagi sama MK, ya akhirnya muncul hak angket sebagai satu jawaban yo. Iya, kalau MK kan menyelesaikan perselisihan pemilu pada problem-problem yang mikro ya. Misalnya kecurangan di TPS mana gitu kan. Sementara hak angket itu menurut saya potretnya harus lebih makro. Jadi bukan melihat kecurangan di TPS mana, bukan itu, tetapi ada desain terstruktur enggak sih terhadap proses pemilu yang kemudian bisa berakibat pada netralan, ketidakjujuran, kecurangan gitu loh. Jadi lebih pada makro, desain terhadap kebijakan pemerintah. Sementara kalau di MK akan menyelesaikan persoalan-persoalan berkenaan dengan penghitungan suara, si rekapnya KPU gitu-gitu loh. Itu MK. Jadi dia lebih mikro. Tapi nggak bisa ngebatalin bang ya. Hak angket itu nggak bisa ngebatalin hasil pemilu. Hanya untuk menjawab PR tadi aja bang? Hak angket itu ya bisa semuanya, karena dari hak angket
misalnya disetujui ya kan di prosesnya disetujui, kemudian DPR menyatakan benar ada problem, kan hak angket itu hak penyelidikan. Ya. DPR menyelidiki semua fenomena politik yang terjadi atau kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, dan DPR menemukan misalnya ada kebijakan ini yang ternyata nabrak undang-undang nih. Nanti bisa beranjak ke hak menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat pemerintah melakukan kecurangan, misalnya DPR sepakat, itu bisa berujung pada sidang umum MPR, gitu loh, bisa pada pemajulan dan lain-lain, tergantung dari proses perjalanan hak angket. Makanya yang paling gemetaran istana kan. Gemetaran kayak gimana sih Bang? Ya, yang selama ini merespon hak angket itu melulu istana. Pak Prabowo santai. Ya. Iya kan? Ya. Teman-teman Gerindra santai. Relatif menghilang loh Bang. Relatif menghilang. Iya, gitu. dari 02 yang santai, iya. Ini Mungkin santai menurut Bang Eko nih perlu kita dalamin lagi nih si Gerindra. Karena dua mata juga nih Bang nih menurut Bang Eko. iya, karena gini, barangkali Pak Prabowo merasa yang nyampahkan Pak Jokowi, ya biar Pak Jokowi yang beresin sampahnya. Kalaupun Prabowo yang diuntungin ya. Iya. Gitu loh. Hak angket ini kan nanti gunanya untuk melihat apakah sampah-sampah pada saat pemilu itu memang membahayakan bangsa atau membahayakan negara kan gitu. Yeah. Atau ada kecurangan di situ ya. Pak Prabowo memilih lebih adem. Lebih santai ngeliatin aja. Pak Jokowi dan istana saja yang kemudian sibuk nangkis kanan kiri. Cantik juga Pak Prabowo Bang ya. Iya, karena Pak Prabowo barangkali kan kalau Pak Prabowo menang, dia dilantik jadi presiden. Biasanya itu seorang presiden itu yang pertama dilakukan konsolidasi kekuasaan. Ya kan? Konsolidasi kekuasaan itu musuh utamanya matahari kembar. Ya kan? Ya, betul. Bayangin kalau Pak Prabowo jadi presiden, orang masih mengeluh-elukan Pak Jokowi. Masih Pak Jokowi luar biasa, sementara di pemerintahan Pak Prabowo ada Gibran sebagai anak kandung biologisnya Pak Jokowi. Ini kan juga akan mengganggu pemerintahan Prabowo kalau ada matahari kembar. Kayak kemarin misalnya statementnya Budiman Sujatmiko yang kemudian jadi dikomplain juga tuh, saya nggak tahu sama istana atau siapa. Dia bilang bahwa nanti hak prerogatif mengangkat menteri ya hak prerogatifnya Pak Prabowo, Jokowi nggak ada di situ. Gitu loh. Itu kan menandakan sebetulnya sudah saling menegasikan. Karena Pak Prabowo nggak mau dong ada matahari kembar. Gitu loh. Matahari kembarnya siapa? Ada Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi titisannya Gibran kan? Dan the real president enemy is vice president. The real president enemy is vice president. Iya dong. Musuh presiden itu adalah wakil presiden. Karena konstitusi kita memberi ruang cuma wakil presiden yang bisa menggantikan presiden kalau lengser. Jadi Pak Prabowo, apakah PDI, kalau katakanlah PDI oposisi kemudian jadi musuhnya atau jadi lawan abadinya? Enggak. Karena PDI tidak bisa menggantikan posisi kalau Prabowo jadi presiden kecuali nanti pemilu lagi. Iya kan? PKS enggak. Siapa? Ya wakil presiden. Berarti ini dong Bang ya. Kalau kita tim ses Bang, ya kan ini kan kita Pak Presiden, banyak masyarakat yang menilai bahwa Pak Presiden ini bukan kayak presiden tapi kayak tim ses Bang. Iya kan? Ini kerjanya nggak dianggap dong Bang. Ya memang ya kan kasihan begitu. Ya kan sudah ditampung anaknya jadi wapres gitu loh. Jadi dia tim ses barangkali buat anaknya. Tetapi ya sebagai wapres ya wapres. Wapres kan fungsinya kan ban serep ya. Ya nggak bisa tidak digunakan apa-apa. Tapi kalau ibarat Pak Jokowi sebagai tim ses nggak cukup final yang dikejar aja proyekannya tanda kutip anaknya jadi wapres Bang. Tapi kan segala kebijakan, segala visi misi, program, nah, itu berarti kan harapannya berarti benar dong, ada matahari kembar dong. Iya. Pak Prabowo kan juga pengen diakui legasinya secara personal. Iya. Karena dia berharap kalau sekarang dia terpilih nanti dia akan ikut pemilu lagi. Setiap orang kan akan berpikir 2 periode kan gitu setiap pemerintahan kita.
Dia berharap itu. Kalau melulu Pak Jokowi, bahaya nanti Gibran jadi kompetitor. Iya. Berarti ada indikasi pelantikan aja belum, tapi udah mulai nggak jalan bareng nih Bang. Iya, gitu. Karena memang mereka cuma dipersatukan oleh kepentingan, tidak dipersatukan oleh sebuah ikatan yang jauh lebih besar misalnya, secara ideologis atau apa ikatan. Dipersatukannya ya kan soal bagi-bagi jabatan, Gibran cawapres gitu-gitu. Iya kan? Begitupun ketika Pak Prabowo masuk ke pemerintahannya Pak Jokowi kan ya dipersatukan oleh kepentingan, oleh jabatan ya, oleh kedudukan, bukan oleh sebuah ideologi besar. Kenapa? Gini deh. Waktu 2014, 2019, orang yang paling tidak setuju Jokowi jadi presiden itu namanya Prabowo. Iya. Iya dong. Iya, 2 kali. 2 kali. Iya. Orang yang paling tidak setuju. Orang yang paling menentang cara Pak Jokowi menjalankan pemerintahan itu Pak Prabowo. Karena itu dia challenge untuk gue gantiin. Iya. Oke. Ya dong. Artinya secara pemikiran itu sudah beda jauh dong. Lalu kemudian apa alasan Pak Prabowo masuk? Apakah tiba-tiba pemikirannya sama? Kan enggak. Gitu ya. Kan karena ada ruang di situ di Kementerian Pertahanan masuk dan kemudian dia bisa meniti anak tangga sampai pada puncaknya sekarang gitu. Oh, yang dicari Pak Prabowo juga kemenangan, bukan dekat sama Pak Jokowi ya? Oh iya. Iya kan? Menurut saya iya. Dia pernah berkompetisi selama 10 tahun selama 2 kali pemilu kok. Iya. Dan soal kepentingan tadi Pak Prabowo tadi bisa dibilang mulai dari 2019 itu Bang ya, yang rekonsiliasi di MRT itu ya. Iya, kan rekonsiliasi. Saya melihat ya, analisa saya, Pak Jokowi memang bukan orang yang suka dengan oposisi. Karena bagi setiap presiden, oposisi itu akan menjadi duri pengganggu. Karena itu dia usahakan bagaimana partai oposisi itu kecil sekali, ya kan, tersisa Demokrat sama PKS kemarin kan. Jadi ini logika yang sama yang mau dikembangkan sama Pak Prabowo. Udahlah kita bareng-bareng bersatu dan lain-lain. Saya heran statement Persatuan Indonesia yuk kita bangun bareng-bareng, seolah-olah membangun Indonesia itu cuma masuk pemerintahan. Partai-partai itu. Bahwa jadi oposisi itu nggak membangun Indonesia. Enggak dong. Di negara kita demokrasi kan nggak bisa konsep itu. Iya dong, gitu loh. Menjadi oposisi juga adalah proses pembangunan Indonesia. Kenapa? Pada saat zaman Pak SBY kan ada PDI oposisi ya. Kan kita diuntungkan dengan adanya oposisi, maka terbongkar kasus Senturi. Terbongkar kasus Hambalang. Gitu kan? Itu kan keuntungan kita sebagai rakyat. Berapa triliun tuh uang kita yang bisa diselamatkan karena dibongkar kasus-kasus itu. Ada hak angket BBM waktu itu. Hak angket BBM dan macam-macam. Berapa triliun kepentingan kita bisa diselamatkan karena adanya oposisi. Begitupun ketika misalnya Nasdem memposisikan diri sebagai mendukung Anies, berbeda dengan pemerintah, kan terbongkar BTS. Iya kan? Benar. Gitu loh. Sementara kasus minyak goreng nggak terbongkar kan? Food estate nggak terbongkar karena ada di dalam pemerintahan. Keuntungannya ada. Berbeda-beda pandangan politik, setiap kecurangan itu bisa saling bongkar. Siapa yang diuntungin? Kita dong. Masyarakat ya secara luas. Iya benar. Gitu loh. Masyarakat, duit kita itu, duit pajak kita itu. Dan siapa pemegang kartu sakti paling banyak, dialah pemenang, kan gitu kira-kira Bang ya. Bener gak sih Bang? Iya. Makanya dalam konteks food estate sampai hari ini saya juga masih bertanya, itu kayunya pada taruh di mana itu? Itu dia, benar. Iya kan, karena masuk pemerintahan akhirnya kita nggak tahu Bang informasi itu kan. Ada 600 hektar lahan yang yang dibersihkan. Yang panen jagung 10 hektar, yang 590 hektar itu panen kayu. Makanya bukan food estate, wood estate. Bukan food estate, wood estate. Tapi saya ngebayangin ini Bang, saya ngebayangin Pak Prabowo itu adalah orang yang paling baik Bang. Kenapa paling baik? Karena mungkin satu-satunya orang yang akan mengabulkan cita-cita Pak Jokowi untuk jadi orang biasa di Solo adalah Pak Prabowo. Iya kan, saya akan pulang kembali lagi ke Solo sebagai orang biasa kan pasca presiden. Mungkin itu akan diwujudkan. Menurut Bang Eko benar diwujudkan nggak? Jadi nggak ada istilah kayak tadi Abang bilang akan ada matahari kembar gitu, nggak ada itu Bang, istilah itu Bang. Terus buat apa Pak Jokowi dorong Gibran di situ? Nah itu dia Bang, kesalahannya di situ Bang. Ya kan gini, kalau secara psikologis ya Pak Jokowi ini nggak pernah merasakan selesai masa jabatan.
Iya. Dia di Solo wali kota 2 periode, sebelum periode kedua selesai dia naik ke DKI. Iya. Sebelum DKI selesai dia kemudian jadi presiden. Jadi secara psikologis ketika dia mau selesai jadi presiden tuh kayak gimana gitu ya, kalau bahasa psikologinya ada mungkin post power atau apa post power syndrome dan lain-lain. Tapi secara psikologis Pak Jokowi itu nggak pernah selesai masa jabatannya. Secara politik ya, dari Solo, jadi nggak pernah satu titik di mana dia selesai masa jabatannya nganggur sebulan, nganggur 2 bulan gitu, nggak pernah selama hampir 20 tahun. Jadi saya membayangkan ada pola begitu Bang ya. Iya, membayangkan ketika dia mau selesai di 2024 itu secara psikologis kayak terganggu gitu loh. Iya. Iya kan? Karena selama ini nggak pernah dia ngalamin itu. Iya benar. Karena itu barangkali dia harus cawe-cawe agar secara eksistensi dia masih menjadi sentrum dalam politik Indonesia atau menjadi titik penting dalam politik Indonesia. Dia harus cawe-cawe. Nah, untuk meringankan beban psikologis kehilangan jabatan, nah ditaruh anaknya gitu kali ya. Berarti ngomongan Pak Jokowi akan pulang ke Solo kayaknya belum terwujud tuh Bang ya? Iya, kan kalau anaknya di situ kemudian anaknya nanti harus bermain politik, kan mau tidak mau Pak Jokowi ya harus cawe-cawe terus-terusan. Iya. Dia punya alasan untuk melakukan cawe-cawe itu, kayak gitu. Apalagi anaknya kan nggak jelas nih sekarang, anggota PDI, anggota Golkar, anggota apa, Gerindra, kita nggak tahu kan. Iya. Seorang wapres kita nggak tahu afiliasi partainya, padahal dia membutuhkan kekuatan politik di belakangnya dong. Iya. Untuk menjaga positioningnya dia. Iya. Pak Ma'ruf Amin misalnya, kalaupun dia bukan anggota partai politik, dia kan punya MUI. Iya. Dulu Pak Budiono, kalaupun dia bukan anggota partai politik, dia dikenal sebagai ahli, sebagai ekonom kuat, punya nama besar dunia. Di UGM juga dia sebagai guru besar gitu loh. Dia punya basis legitimasi. Gibran, dia punya cili pari sih, gitu loh. Tapi kan basis legitimasi kan enggak gitu loh. Iya benar. Gitu loh, dia punya markobar, tapi kan itu kan bukan basis legitimasi dia untuk supporting dia sebagai wapres. Nah, mungkin itu juga yang bikin Gerindra sebel, karena ada isu Pak Jokowi lebih cenderung ke Golkar. Iya. Mungkin mau nitipkan Gibran ke Golkar atau Pak Jokowi sendiri masuk Golkar. Dan hasilnya dalam pemilu ini suara Golkar naik ngalahin Gerindra, jadi Gerindra sebel juga. nomor 2 ya sekarang ya. Nomor 2. Tapi Gerindra sebel juga. Gibran tuh punya bolone mase Bang. Iya, kan itu kan ini aja ya. Kayak kalau relawan-relawan itu kan ikatannya kan belum tentu ideologis atau tersistem gitu ya. Ya itu kan cuma kumpulan masyarakat. Saya juga pernah jadi ketua relawan, kumpulan masyarakat yang punya afiliasi politik yang kemudian disalurkan lewat seseorang. Ya bolone mase ke Gibran, dulu ada Ganjaris ke Ganjar gitu kan. Iya. Tapi kan nggak punya daya tekan kecuali Budiari. Gitu. Iya kan. Nah, izin Bang, kita masuk ke sekarang kan pasca pencoblosan ini masih proses rekapitulasi Bang ya. KPU, Bawaslu. Nah, kita tapping ini 2 hari sebelumnya Bang Arif. Ketua Bawaslu Rahmat Baja kan kasih statement sampai detik ini tidak terjadi kecurangan. Oh, Bawaslu ngomong gitu? Kecurangan pemilu begitu. Ada juga komentar teman-teman netizen, kenapa sih Pak Rahmat Baja ini ngomong seperti ini, apa nggak terlalu dini? Iya. Ngomong sedangkan proses masih berjalan rekapitulasi. Sedangkan kecurangan-kecurangan bisa kita bilang kalau kita mundur, laporan masyarakat kan banyak terjadi. Masih banyak ya. Pandangan Bang Eko seperti apa sih Bang? Iya, itu itu statement setuju lah, bukan cuma Bawaslu sih, KPU juga sering kali ejakulasi dini gitu ya. Dia keluar duluan ngomongannya gitu lah. Rahmat Baja kayak gitu. Kalau dilihat ada fenomena, bahkan ada pemilu ulang, ada pencoblosan ulang dan lain-lain, mungkin ada pelanggaran di situ. Tetapi apakah ada kecurangan atau tidak, yang nggak bisa disimpulkan dulu dong. Harusnya Bawaslu melakukan penyelidikan dulu, melakukan apa dulu. Dan yang menyimpulkan terjadinya kecurangan atau tidak kan bukan Bawaslu, MK kan gitu loh. Bawaslu mengawasi
kerja KPU gitu loh. MK yang berhak. Iya, Bawaslu mungkin bisa kalau dia melakukan penyelidikan dulu gitu. Tetapi fenomenanya ada. Lalu kemudian disimpulkan tidak terjadi kecurangan tuh menurut saya ya terlalu dini. Gitu loh. Problem penyampaian itu terlalu dini. Lebih baik dia nunggu aja. Penghitungan belum selesai. Proses MK belum masuk. Hak angket masih jadi wacana. Tiba-tiba ketua Bawaslu ngomong kayak gini, menurut saya ya benar terlalu dini. Harusnya dia ngomong ya 3 hari sebelum pencoblosan gitu. Ini sekalian gitu. Ini masih 20 hari lagi menuju 20 Maret. Harusnya dia ngomong 3 hari sebelum pencoblosan sekalian gitu loh. Biar ejakulasi dininya bener-bener dini gitu loh. Apa ini menurut Abang ada potensi buat meredam gejolak-gejolak di masyarakat atau tanda kutip pesanan elit atau gimana Bang? Iya, kalau sekarang kan bahkan kemarin tuh ada Akbar Faisal ngomong Bawaslu bagusnya dibubarin aja gitu loh. Karena sudah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Si rekap bermasalah, kemudian ada banyak sekali video-video tersebar kok itu ada surat suara dicoblos secara bersamaan gitu. Tersebar secara masif, lalu tiba-tiba Bawaslu ngomong kayak gitu kan aneh, seolah-olah peran mereka itu terlepas dari fenomena publik yang ada sekarang. Ya sebetulnya kan ada ini ya, ada jurisprudensinya. Zaman Pak SBY anggota-anggota KPU masuk Demokrat semua sebanyak itu ya kan? Ada Mas Anas Urbaningrum, ada Andi Nurpati gitu loh. Barangkali dia ingin mengikuti jejaknya gitu kan. Punya hak angkot akhirnya. Punya hak angkot. Biar ada setelah pasca jadi Bawaslu kemudian ada kursi di angkot gitu kan. Enggak, dalam konteks itu memang barangkali ya Bos, kayak ya tadi soal hak angkot, dan yang kedua sebenarnya Bawaslu kan harus berperan aktif Bang ya. Iya, kayak harusnya dong. Contoh misalkan ada film Dirty Vote itu kan semua kecurangan Bang yang dipublik kan. Iya, harusnya Bawaslu mendalami itu dong secara serius gitu loh. Dan belum mendalami, belum apa sudah teriak tidak ada kecurangan, kan repot. Ini kan sama seperti di rumah kita. Wah, kita masuk ke rumah barang pada berantakan dan lain-lain. Kunci rumah terbongkar dan lain-lain. Lalu kita lapor polisi bilang tidak ada kemalingan di sini. Padahal belum diperiksa, bener nggak ada barang yang hilang, gitu loh. Belum diperiksa, bener nggak ini dibongkar sama orang tidak dikenal. Periksa dulu dong, gitu loh. Itu kan prosesnya. Menurut saya, ya mereka barangkali itu ya berharap masih ada slot kursi di angkot itulah. Kalau saya lihat sih udah penuh banget Bang angkot tuh Bang. Hah? Udah penuh banget, paling bisa di atas lah. Jadi kayak demo. Sambil bawa toa Bos. Iya. Nah mestinya kayak KPU sekarang, Bawaslu, gini deh, kita ini kan percaya kenapa kita rame-rame ke bilik suara. Kita percaya bahwa itu menentukan masa depan bangsa kita. Kita percaya pada sistem ini berjalan dengan baik. Kita percaya orang-orang yang duduk untuk mengawasi sistem kayak Bawaslu dan lain-lain bekerja dengan baik. Kita percaya KPU bekerja dengan baik. Kalau dari awal kita sudah tidak percaya itu semua, ngapain ke bilik suara? Iya benar. Gitu loh. Benar. Nah, kalau nanti masyarakat tidak mau ke bilik suara, negara ini stuck, berhenti. Coba katakanlah besok kalau pemilu partisipasi publiknya di bawah 10%, berhenti negara ini. Bahaya dong. Gitu loh. Jadi udahlah Bawaslu, KPU, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan pada sistem. Nanti publik udahlah gini deh. Kemarin tuh ada Pak siapa yang ngomong ya, Pak Aryo Bimo ya, bahwa kalau pemilunya kayak begini, ini menjadi benchmark. Penguasa bisa menggunakan kekuasaannya untuk menekan kepala desa dengan aparat, misalnya diperiksa polisi dan lain-lain misalnya gitu ya. Kemudian ada bansos yang digelontorkan gila-gilaan, kemudian ada tawaran kekuasaan yang luar biasa, dan ini menjadi benchmark, dicontoh oleh pilkada, dicontoh. Bayangin, nggak perlu ada pemilu. Dan mimpi kita dulu ya, saya dukung Pak Jokowi karena mimpi saya ternyata sistem ini bekerja dengan baik sehingga orang yang bukan siapa-siapa, Pak Jokowi dari Solo gitu, bisa jadi presiden.
Kenapa? Karena sistem bekerja dengan baik. Ya. Mimpi itu abang waktu mimpi itu, Bang, saya. ya? Tetapi kalau kemudian sistem ini dimanipulasi, kemudian dikangkangi sehingga dia tidak bekerja dengan baik, akhirnya yang jadi presiden ke depan hanya elit saja. Kita nggak bisa bermimpi. Orang akan malas masuk politik, orang akan malas masuk ke wilayah-wilayah kekuasaan. Kenapa? Karena sirkulasi elit sangat terbatas. Gitu loh. Kenapa? Ya Pak Presiden, dia punya power. Konstitusi kita memberikan ruang dia setengah dewa. Lalu dia cawe-cawe secara brutal di pemilu misalnya, dan secara hukum agak susah dibuktikan karena bisa saja kan ngeles-ngeles gitu loh ya, sama kayak MK kan. Secara hukum sah, tapi kan nggak enak di hati, gitu loh. Nah, kalau ini dilakukan oleh para penguasa, lama-lama sirkulasinya dia aja. Nggak ada lagi. Emang kecurangan TSM itu susah dibuktikan ya Bang ya? Ya kalau dari sisi hukum ya agak repot ya, karena kan gini, kita harus membuktikan masif itu di berapa syaratnya di berapa lokasi. Kita harus membuktikan terstruktur, artinya ada komando dari atas gitu loh, berjenjang sampai ke bawah. Kita harus membuktikan sistematis, gitu loh. Iya kan, secara hukum kan harus benar-benar tuh satu-satu dibuktikan. Iya. Di saat normal aja susah Bang, apalagi sekarang abnormal kan. Iya. Iya kan, hari ini kan lagi abnormal. Iya, di saat normal aja susah, apalagi abnormal kan akan lebih susah lagi. Karena itu menurut saya, oke, pembuktian hukum lewat MK harus jalan. Tetapi hak angket ini sebagai salah satu jalan juga untuk membuktikan mekanisme bahwa akhirnya ada ruang koreksi lah. Biar apa? Biar penguasa di depan itu nggak lagi melakukan hal yang sama. Iya dong. Kan yang dirugikan partai-partai juga. Kalau ketika nggak sama penguasa atau tidak satu visi, tidak mendukung, bisa dihabisi. Seperti kata Mas Andi Wijayanto, cita-citanya Pak Jokowi itu jadikan Prabowo presiden, jadikan PSI masuk parlemen, kemudian menurunkan suara PDI, itu suara kan PDI nyungsep. Itu kan merugikan PDI. Kalau besok Pak Prabowo gitu lagi, saya pingin jadikan partai saya menjadi penguasa 50%. Semua effort digunakan untuk sampai ke titik itu. Gitu loh. Masyarakat digunakan, bansos digunakan. Bisa, bukan tidak mungkin. Terus jadi sampel buruk ya Bang. Akhirnya kan yang rugi partai-partai. Iya. Gitu. Dan partai adalah kumpulan masyarakat tadi Bang. Iya. Dan dirugikan, bahaya menurut saya kalau seandainya polanya kayak gitu. Dan orang yang kayak Pak Jokowi sebenarnya ya untung cuma satu Bang ya. Kenapa? Ya untung cuma satu. Ya partai yang membesarkan malah dia yang. Ya kalau ada dua berantem sendiri. Pak Jokowi dengan Pak Jokowi. Aduh. Bang, tapi saya pengen tahu Bang, kira-kira kemarin Bang Hensat ngomong, Bang Hensatria, Bang Hensat ngomong tanggal 20 Prabowo diumumkan sebagai presiden, dan tanggal 21 Pak Prabowo keluar dari kabinet. Kalau kata iya memang. Iya, karena sudah terpilih, ya kan? Iya dong, harus. Dan nggak bisa ada matahari kembar tadi Bang. Iya. Ini kan sebenarnya kalau masyarakat awam menilai Demokrat itu mendukung Prabowo, maka akan ada di tempatnya Prabowo Bang. Iya kan, dalam arti berarti kepengurusan selanjutnya. Kenapa harus sekarang Pak Jokowi buru-buru Bang? Ya itu dia makanya Gerindra protes. Itu kan nanti biar Demokrat berhutang budinya sama Prabowo dong, masa hutang budi sama Jokowi gitu loh. Karena ada potensi gesekan mataharinya Pak Jokowi dengan mataharinya Pak Prabowo kan. Jadi makanya Gerindra protes gitu loh. Tapi kalau andai saya jadi pro Jokowi Bang Eko, saya kan melakukan hal yang sama dong. Iya, berterima kasih karena menangin Gibran Bang. Iya, berterima kasih. Tapi kan itu hak prerogatifnya Pak Prabowo nanti. Sekarang masih hak prerogatifnya Pak Jokowi. Tetapi barangkali orang akan melihat ini kan cuma usahanya istana, usahanya Pak Jokowi untuk menjegal hak angket itu kan gitu ya. Orang akhirnya membacanya ke situ. Buat apa? Gini deh, jadi menteri selama berapa bulan? 7 bulan ya? Iya, 7-8 bulan. 7-8 bulan.
untuk belajar saja. AHY kan bukan orang yang dikenal selama ini dekat dengan isu-isu pertanahan. Ya. Dia lebih dekat dengan isu-isu pertahanan kan karena militer. Betul. Gitu loh. Untuk belajar saja butuh 5 bulan, 6 bulan lah. Belajar tentang mekanisme, dia belum pernah jadi menteri gitu kan. Butuh waktu 6 bulan lah. Ya, pekerjaan pertama dia. Iya, berkenalan dengan kepala-kepala dinasnya, berkenalan dengan apa dirjen-dirjennya, bagaimana dirjen ini nangani apa, kan minimal butuh waktu itu. Katakanlah 6 bulan. Baru selesai belajar, udah mau habis gitu 2 bulan lagi. Buat apa? Buat apa? Pertanyaannya buat apa? Untuk efektivitas pemerintahan. Ya logikanya nggak nyambung. Gitu loh. Kan akhirnya orang akan berpikir, oh berarti buat yang lain. Yang lainnya buat apa ya? Hak angkut. Ya, hak angkut akhirnya orang berpikirnya. Gitu. Jadi memang ya semua yang ya hari ini barangkali Pak Surya kemarin dipanggil ya nawarin barangkali, ayo mau angkut nggak? Ya kan memang selalu begitu ya polanya kan, selalu begitu kalau ada yang Pak Jokowi ini luar biasa sih sebetulnya. Orang yang selama ini bertentangan dengan dia itu dapat manfaat yang luar biasa di ujung karirnya, dan orang yang selama ini mendukung dia justru ditinggalin habis-habisan. Untuk kasus Pak Jokowi barangkali kita harus mengubah versi Malin Kundang gitu loh. Kebalikan memang ya. Iya kan. Kita punya cerita rakyat tentang Malin Kundang, tetapi ini mungkin tidak menjadi pelajaran moral yang berarti di dunia politik kita. Gitu. Iya. Gitu. Kalau kemarin ada istilah Jawa nggak gila nggak kebagian gitu Bang. Oh ya, istilahnya Ronggo Warsito itu. Iya kan, semua orang gila, yang nggak gila nggak kebagian. Gitu. Iya kan. Ya mungkin hari ini ya kejadian begitu Bang, mungkin ya. Ya mungkin karena memang kan problemnya kan siapa yang paling mencela itulah politisi sejati. Publik akhirnya mikirnya gitu. Iya. Politik itu ya memang nggak ada kebaikan di situ. Politik itu memang pembohong, politik itu memang bagi-bagi kekuasaan saja, dan orang makin apatis lah sama politik akhirnya, makin menjauh lah, isinya cuma orang-orang yang amoral misalnya gitu loh. Orang hari ini ngomong A, besok ngomong B, hari ini besok menjilati ludahnya sendiri, akhirnya kayak gitu. Dan orang yang masih punya punya rasa kecintaan pada bangsa, akhirnya malas masuk politik. Gitu loh, karena kalau lo masuk politik lo akan rusak mentalitas lo, moralitas lo gitu. Ngeri kan? Kalau itu yang terjadi, akibatnya apa? Akibatnya nggak ada orang baik yang masuk politik. Kalau nggak ada orang baik yang masuk politik, semua isinya penipu. Korban penipuannya kita. Rakyat ya. Rakyat dong akan jadi korban penipuan nomor 1. Iya kan? Gitu loh. Itu yang bahaya ke masa depan bangsa ini kalau para politisi di Senayan maupun di istana isinya para penipu semua, bahaya dong. Bahaya gitu banget, loh. Bang. Lalu Bang, kalau misalnya akhir kita ngomong ke depan Bang, akan seperti apa Bang hari ini Bang? Ya kalau kita ngomong ke depan sebetulnya ini udah jadi bubur lah katakan. Ya ada contoh ada contoh kasus di Filipina ya, ketika konflik keluarga Marcos sama keluarga Duterte kan. Ya itu sudah, saya melihat itu gambaran masa depan kita itu. Mirip-mirip Bang ya? Mirip-mirip itu. Iya, itu enggak. Tapi bagus sih. Ketimbang adem-adem aja mereka saling bekerja sama untuk dalam tanda kutip akhirnya nanti ujung-ujungnya menyepelekan hak rakyat, mendingan mereka saling kritis dengan dirinya sendiri. Gesek-gesekan. Artinya jadinya kan gini deh. Kalau kita saling curiga, saling gesek-gesekan, kita takut juga berbuat salah. Karena takut dibongkar kan? Hikmahnya itulah hikmahnya. Bagus lah gitu. Jangan sampai rukun-rukun aja. Nah, terakhir nih Bang Eko, kita kan memang tahu masih bergulir nih Bang ya, rekapitulasi segala macam di MK. Andai kata Prabowo dan Gibran resmi dilantik jadi presiden, terakhir masih sejalan dengan program-program Pak Jokowi atau enggak lama, nggak nyampe setahun 2 tahun akan gimana Bang? Lo ya makan gratis aja nggak sejalan sama program Jokowi. Iya benar. Makan gratis aja kan bukan program Jokowi, nggak sejalan dengan program Jokowi. Pertanyaannya, makan gratis yang membutuhkan dana 400 triliun, 450 triliun itu, uangnya dari mana? Apakah akan mengambil uang dana bansos?
kan APBN kita terbatas ya, cuma 3.000 sekian triliun. Ngambil dari mana biaya makan gratis itu? Katanya subsidi BBM dikurangi tuh Bang. Tarik sana tarik sini subsidi BBM dikurangi iya, tetapi kan subsidi BBM itu apa kalau dialihkan ke sini semua ya akan terjadi efek domino ke yang lain. Iya, trouble juga, inflasi juga kan. Satu. Yang kedua, mungkin saja yang dikurangi itu adalah dana bansos karena ini juga dianggap sebagai bansos. Sama-sama bansos dong. Jadi PKH nggak ada tuh, dana keluarga harapan, dana untuk misalnya keluarga miskin nggak ada, yang penting dikasih makan aja gitu loh. Itu kan berarti kan berbeda dengan Pak Jokowi kan, program Pak Jokowi itu. Yang kedua IKN. IKN itu legasinya Pak Jokowi, iya. Apakah akan dilanjutkan? Itu dia, Bang. Kalau itu legasinya Pak Jokowi, berarti nitisnya ke Gibran kan? Kalau Prabowo sama Gibran itu tidur seranjang dengan mimpi yang beda, kan jadi sandera juga itu nanti. Iya kan? IKN bisa jadi sanderanya Pak Prabowo untuk melegitimasi Gibran. Jadi apakah jalan? Belum tentu. Belum tentu menurut Abang. Jalan bisa kalau Pak Jokowi diem aja. Nggak ngapa-ngapain, Gibran pasrah ikut Prabowo. Menurut Abang Pak Jokowi kan diem aja nggak? Iya, fenomenanya sih nggak gitu ya. Kelihatannya sih nggak gitu. Apakah dia akan pasrah sama Prabowo? Kan belum tentu. Rugi besar dong gitu loh. Dia sudah menjalankan afiliasi politiknya atau menitiskan karir politiknya ke Gibran. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, masa selesai 5 tahun habis gitu loh. Iya kan? Kaisang sudah nggak masuk. Gitu lah di parlemen PSI karena dari fenomena sekarang baru 2,5% ya. Kemudian Gibran cuma 5 tahun karir politiknya. Terus Bobi ya kita nggak tahu apakah dapat rekomendasi lagi apa enggak. Gitu lah. Terus hanya puncaknya adalah Gibran, dan Gibran nggak ngapa-ngapain. Dikunci kayak Pak Ma'ruf Amin gitu loh sekarang. Kan itu kan sama juga bunuh diri politik dari keluarga Pak Jokowi. Terlalu mahal Pak Jokowi untuk melakukan ini semua ya Pak? Iya, overcost. Dengan biaya sekarang yang dilakukan oleh Pak Jokowi, baik biaya politik, sosial, ekonomi, overcost lah kalau cuma untuk status itu doang, cuma untuk melihat Jan Etes lari-larian di istana dijaga pas pampres gitu kan. Cuma itu, kasus itu doang kan costnya terlalu besar. Sampai mau hak angket dan lain-lain kan costnya terlalu besar secara politik. Atau memang ada ini sendiri Bang, ada kebanggaan tersendiri mengalahkan PDI Perjuangan, mengalahkan Bu Mega dan sebagainya. Apa manfaat dari kebanggaan itu? Toh PDI nggak kalah, PDI tetap nomor 1. Bahwa Ganjar suaranya tidak signifikan, iya, tapi PDI nggak kalah. Artinya PDI tetap ada di parlemen, PDI tetap bisa berbuat politik, berbuat banyak gerakan-gerakan move politik di parlemen. Jadi nggak ada manfaatnya, ego-ego doang gitu. Masa ego-egoan doang gitu loh. Manfaatnya nggak ada. Prabowo nanti nggak jalan dengan kalau Pak Jokowi nggak akan diam ya. Kalau Pak Jokowi cawe-cawe dalam artian ada mimpinya Gibran naik menggantikan Prabowo, saya rasa IKN akan jadi sanderanya Prabowo. Kalau Pak Jokowi cawe-cawe, terus-terusan cawe-cawe gitu ya. Gimana goyang-goyang Prabowo agar cepat digantiin gitu loh, atau Gibran tumbuh, IKN jadi sandera. Bisa nggak dilanjutkan. Toh IKN tidak harus selesai masa pemerintahan sekarang kan? Bisa aja cuma dikasih, udah kasih aja 10 triliun lah, bikin got dulu 5 tahun, nanti 5 tahun lagi. Gitu loh. Kalaupun udah ada undang-undang, tapi kan nggak harus selesai sekarang. Menarik nih. Karena presiden itu yang setengah dewa presiden. Iya. Gitu. Dan saya ngebaca ini kita tunggu progresnya IKN seperti apa. Kecuali Gibran mau berfungsi seperti Ma'ruf Amin, bunuh diri politik. Ya sudah selesai. Setelah jadi wapres udah, Kaisang selesai udah. Prabowo oke, kita lanjutin istilahnya secara serius gitu loh. Tapi kalau kemudian dia cawe-cawe, ya ini bisa jadi sandera. Ayo loh jadi hambalang loh gitu loh. Kan yang kena Pak Jokowi nanti. Yang kena Pak Jokowi, yang kena nitisnya ke Gibran. Oke, dan itu luar biasa banget ya. Kalau misalkan akhirnya memang itu ke sandera gitu ya. Iya, luar biasa banget. Dan kalau boleh berpendapat terakhir Bang, jadi menurutku Pak Jokowi memang akan lemah itu pasca Pak Prabowo ditetapkan jadi
Oh ya, tidak ada mantan presiden yang punya power, yang masih punya power signifikan ketika sudah tidak jadi presiden. Bu Mega, Pak SBY, JK, kemudian dulu ada Pak Trisutrisno, kan banyak sekali, Gus Dur. Apa yang bisa dia lakukan ketika dia walaupun sudah mereka berperan besar saat pengusungan presiden berikutnya. Iya. Karena saya ngebayangin kayak misalkan di rapat kabinet, Bos, ya kan? Habis itu Pak Jokowi bilang besok belok kanan gitu kan. Tunggu Pak Prabowo nih, Bos. Presiden selanjutnya kan? Iya. Kanan apa kiri nih? Pasca pengumuman resmi KPU, Pak Jokowi sudah kehilangan gigi. Iya. Karena rapat kabinetnya adanya di Hambalang. Tepatnya di Hambalang, bukan di istana lagi ya. Menteri-menteri sudah pada merapat ke sana. Pak Jokowi ngomong A, kalau Prabowo ngomong B, orang ikut Prabowo lah. Iya. Gitu loh. Jadi pasca ketuk palu, Pak Jokowi kehilangan gigi. Gitu loh. Akan berbeda kalau dulu misalnya Mas Ganjar yang jadi. Karena Pak Jokowi tetap saja relate dengan PDI kan. Iya. Gitu loh. Iya. Gak akan kehilangan gigi. Oke. Luar biasa. Siap. Pandangan dari Bang Eko. Pesan terakhirnya, tunggu progres IKN beberapa tahun ke depan. Itu bisa jadi acuan. Bang Eko, thank you banget kehadirannya Kalian TV. Sehat selalu. Buat teman-teman Kalian TV, silahkan kirim komentar, subscribe dan like. Dan mau ada masukan tentang narsum berikutnya, kita tunggu. Terus jaga kawal demokrasi Indonesia. Salam Persatuan Indonesia. Merdeka.